terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali kita bertemu kembali dalam Sapa Sulsel yang akan menyajikan informasi yang menarik dan juga perbincangan yang inspiratif. Saya Hendra Bakti, menjadi partner Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Hari ini kami akan menghadirkan perbincangan yang menarik khususnya bagi penggemar sepak bola. Salah satu klub sepak bola yang memiliki banyak penggemar, baik itu di seluruh dunia maupun di Indonesia, terlebih lagi di Makassar, yaitu Manchester United atau julukannya Setan Merah. Nah, banyak sekali penggemarnya di Makassar, Sulawesi Selatan, dan mereka membentuk satu wadah di mana isinya semuanya adalah penggemar dari Manchester United. Untuk itu kita akan menjelaskan dan membicarakan lebih lanjut lagi seperti apa sih United Indonesia Makassar ini. Telah hadir di studio yang pertama koordinator United Indonesia Makassar, ada Iswan Rusadi. Halo, selamat pagi Iswan. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih Iswan sudah hadir di studio Kompas TV Makassar ya. Siap. Kemudian yang di ujung sana ada Lutfi Muammar. Halo Lutfi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah hadir di kasih. studio Kompas TV Makassar. Kalau di United ada istilah tertentu nggak sih yang menjadi tagline-nya? Kalau saya sapa Manchester United, ada nggak jawabannya? Ada. Ada, oke, saya sapa. Manchester United. United together. Oh, wah nggak kompak. Sekali lagi. Manchester United. United together. Oke, United together ternyata ya. Kalau kemarin Forza Juve kalau nggak salah itu ya, beberapa pekan lalu ya. Oke, selain dua orang yang ada di sini, di studio juga ada banyak sekali yang mewakili beberapa teman-teman United Indonesia Makassar. Ini dia. Halo semuanya, apa kabar? Oke, terima kasih ya sudah datang di studio Kompas TV Makassar ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu sama koordinatornya yang ada di sini. Iswan, jelaskan kepada kami Setan Merah, penggemar Setan Merah atau Manchester United di Makassar itu sudah ada sejak kapan? Kalau United Indonesia Makassar sendiri berdiri sejak 1 Juli 2009. 1 Juli 2009. Iya. Berarti ini masuk ke tahun 10-nya, mendekati 11 tahun. 11 tahun, betul. Wow, sudah cukup lama ya. Iya. Kalau di Alhamdulillah. Indonesia sendiri penggemar fans Manchester United hanya satu nama saja, United Indonesia saja, atau ada beberapa? Sebenarnya ada beberapa. Apa saja sebenarnya? Setahu saya ada simpatisan United, ada United Army, Indomain United, ada beberapa sih. Ada beberapa ya? Termasuk salah satu yang paling banyak fanbase-nya. Adalah United Indonesia? Manchester United. Manchester Iya. United, oke. Kalau di Makassar sendiri berapa orang yang tergabung dalam wadah United Indonesia Makassar? Kalau sampai saat ini yang terdaftar itu kurang lebih 300-an orang. 300-an Iya, orang 300-an. yang terdaftar, yang terdata, Iya. yang suka tapi nggak gabung banyak lagi. Iya, gitu ya. lebih Saya banyak juga lagi. sering nonton Manchester United begitu ya. Betul. Pertanyaan paling penting sebelum saya ke satunya, nanti juga saya akan tanyain, dari ribuan klub yang ada di dunia, mengapa kamu mengidolakan Manchester United? Kalau saya pribadi sih, Manchester United itu klub yang punya sejarah yang sangat bagus menurut saya. Oke. Di samping pemain-pemainnya ya. Jadi kalau saya pribadi, saya suka Manchester United itu sejak tahun 95. 95. Waktu itu kamu masih kecil tentunya. Yang pertama kali membuat kamu suka apa? Pemainnya kah atau apa? Paling penting itu mungkin pemainnya. Pemainnya pada Iya. saat itu ya? Pada saat Oke, itu. tahun 95. Sekarang ini berarti kamu udah sekitar 15 tahun ya? Iya. Fans sama Kurang lebih. Manchester United. Iya. Kamu senang karena sejarahnya juga bagus. begitu ya? Sejarahnya juga bagus. Oke, kalau Lutfi, sejak kapan kamu senang dengan Manchester United dan mengapa Manchester United? Iya, kalau mengenai Manchester United ini, saya kurang lebih ini
Sejak ini ya SD kalau tidak SD salah. juga ya? Iya. Oke. Pertama kali lihat itu ini waktu dikasih ini ya, belum mengerti tentang sepak bola itu sama sekali. Dikasih jersey sama poster pada waktu itu sama supu kalau tidak salah. Oke. Dan mulai dari itu saya mengulik informasi tentang apa sih ini Manchester United dan sering lihat pertandingannya. Dan mulai dari situ saya suka ya suka sampai Manchester sekarang. United. Mengenai Manchester United sendiri itu saya kira ini, saya tidak membicarakan tentang trofi yang diraihnya karena ada mungkin beberapa klub-klub Eropa yang lebih banyak trofinya. Tapi saya lihat dari sejarah panjangnya bagaimana Manchester United ini terbentuk. Kalau mungkin teman-teman yang tahu peristiwa Munich disaster itu yang beberapa pemain Manchester United itu yang terlibat dalam kecelakaan pesawat yang di hampir keseluruhan tewas ya atau semuanya ya. Jerman ya pada masa itu. Dan bagaimanapun Manchester United bisa bangkit kembali dan akhirnya sukses seperti yang kita lihat pada hari ini ya. Seperti itu. Waktu kejadian itu mulai membangun lagi dari nol sampai sekarang mulai diperhitungkan lah ya keberadaannya begitu ya. Ngomong-ngomong kalau sepanjang sejarah Manchester United dibawa ke pelatihan siapa sih menurut kalian United ini bisa dikatakan sukses, paling sukses begitu? Benarkah? Kalau menurut pendapat saya adalah Sir Alex Ferguson. Betul. Bisa dijelaskan? Sangat betul. Jadi pada masa kepelatihan Sir Alex Ferguson memang Manchester United menempati posisi yang paling sukses. Karena di masa itu ada Manchester United sempat meraih treble winner, juara Liga Inggris, Piala FA, sama juara Liga Champion. Nah, itu yang menurut saya yang pertama paling sukses. Terus bisa meraih juara Liga Inggris yang paling banyak di masanya. Masa kepelatihannya juga kan yang terbilang yang paling lama juga begitu ya? Betul. Apakah yang mempengaruhi karena dia melatih terlalu lama sehingga banyak trofi yang kemudian juga ia dapatkan? Jika pelatih lain diberikan kesempatan, bukan tidak mungkin untuk mendapatkan hasil yang sama begitu? Kalau saya sih mungkin itu faktor pertama karena memang Sir Alex Ferguson bisa mendapatkan kepercayaan yang cukup lama di Manchester United. Tapi kalau setahu saya dia membangun tim itu tidak cepat. Jadi ada masa sekitar 4-5 tahun dia bisa bangun timnya untuk menjadi juara Liga Inggris. Baik. Kita akan kembali dengan mencoba mendengarkan bagaimana para fans dan penggemar Setan Merah ini menyanyikan yel-yel, baik itu yel-yel dari komunitasnya maupun yang secara internasional begitu ya. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Memiliki toko roti dan kue sendiri, aku harus selalu siap diandalkan. Kalau flu dan batuk datang, stop call cukup Patoangi. Dengan red ragi yang nyamang ditelan dan 4 kandungan zat aktif yang bantu redakan flu yang disertai batuk. Flu dan batuk reda, aku siap kembali diandalkan. Stop cold, kuleni Patoangi. Bagi Anda mungkin yang senang dengan klub sepak bola Manchester United, Anda akan mendapatkan keseruan begitu ketika Anda bergabung dengan orang-orang yang sama dengan Anda, yaitu senang dengan Manchester United. Seperti yang ada di studio ini, merupakan fans Setan Merah yang ada di Makassar. Ada Iswan Rusadi, koordinator United Indonesia Makassar, dan Lutfi Muammar, United Indonesia Makassar. Lutfi, kamu sendiri sejauh ini pemain yang paling kamu idolakan yang pernah bermain maupun masih bermain saat ini di Manchester United siapa? Iya, kalau pemain sih ini lumayan banyak ya pemain Manchester United sendiri itu, tapi yang paling berkesan menurut saya itu adalah
Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Iya. Lagi-lagi ya. Tidak Iya. jauh-jauh ya jawabannya itu ya, Cristiano Ronaldo. Iya. Tapi berarti fans-fans dari Setan Merah ini masih memiliki hasrat agar kiranya Cristiano Ronaldo ini pulang ke MU. Iya, tentunya masih karena melihat produktivitas Cristiano Ronaldo sendiri Yang usianya sudah 35. di klub lain. Dan bukan cuma itu, dia menurut saya dia merupakan sosok seorang pemimpin di lapangan ataupun di luar lapangan. Ya terbukti beberapa aksi-aksi kemanusiaannya yang juga itu, dan menurut saya itu adalah salah satu nilai plus yang dimiliki oleh seorang pemain sepak bola. Berarti Seperti waktu meninggalkan Manchester United kamu ingin Ronaldo kembali pulang, betapa lama nanti ya? Iya, tentunya kangen juga kembali Meninggalkan bermain di United tahun berapa sih Ronaldo? 2009-an mungkin ya? Ya, sekitar Iya, sekitaran itu. 2009 ya. Oke, ya. Isunya sih memang santer terdengar Cristiano Ronaldo akan menutup karirnya di MU, klub yang membesarkan namanya begitu ya. Semoga. Oke, kita mencoba mendengarkan bagaimana para fans dari Manchester United Indonesia Makassar ini menyanyikan beberapa yel-yel. Di sana juga sudah siap. Kita mulai mungkin dari sekarang. Silakan. We love United, we do. We love United, we do. We love United, we do. Oh United, we love you. Wih, tepuk tangan. Itu boleh tahu lagu internasionalnya, lagu Ya, itu resmi? yang sering dinyanyikan sama supporter yang nonton langsung di sana. Yang nonton langsung Iya. di Old Trafford. Old Trafford. Oke. Kalau di Indonesia ada nggak sih yel-yel khusus dari penggemar Indonesia? Sejauh ini belum diciptakan. Sejauh ini belum. Belum ya? Iya. Oke, suatu saat mungkin harus diciptakan ya, biar punya ciri khas tersendiri. Kalau perlu pakai bahasa Makassar ya. Oke. Oke. Kalau Iswan sendiri siapa sosok pemain yang paling diidolakan? Kalau saya David Beckham. David Beckham berarti lebih ke belakang lagi dari Iya. Cristiano Ronaldo gitu ya. Mengapa David Pewarisnya. Beckham? Kalau saya mungkin memang waktu pertama suka Manchester United itu Karena David Beckham. iya, langsung lihat David Beckham. Mungkin karena yang pertama sosoknya yang waktu masih muda dia sudah jadi pemain idola. Itu sih. David menurut Beckham saya begitu ya. Iya. Sejauh ini David Beckham sudah meninggalkan Manchester United, bahkan pensiun waktu itu. Sejauh ini belum ada sosok pemain yang bisa menggantikan peran David Beckham menurut kamu, atau ada? Cristiano Ronaldo. Ronaldo? Iya. Waduh, lama juga penantian kamu ini. Kembali. Selain Ronaldo, ada nggak sih pemain-pemain United yang hampir menyamai skill dari Ronaldo mungkin? Menurut penilaian teman-teman, apakah seperti Paul Pogba, sebelumnya juga pernah diperkuat oleh Ibrahimovic dan lain-lain begitu? Kalau sekarang kayaknya ada. Ada, siapa? Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Iya. Pemain baru masuk yang akan bersinar. Sudah bersinar malah. Malah kita sekarang sebenarnya lagi asik-asiknya menikmati performanya dia, tapi Liga Inggris sementara ditunda karena virus corona, dan iya. hampir semua liga top Hampir di semua. Eropa semuanya diputuskan untuk dihentikan terlebih dahulu, termasuk Liga Indonesia juga sebenarnya ya, untuk kemudian menunggu situasi aman gitu. Boleh kita kembali ke United Indonesia Makassar. Isinya sekitar 200 ribuan member. 200 member. Kegiatan apa saja yang biasa dilakukan oleh teman-teman di United Indonesia Makassar? Kalau kegiatan rutin kita ada donor darah. Oh, ada Iya. kegiatan sosial Iya, begitu ya? kegiatan sosial, ada donor darah. Terus untuk kegiatan-kegiatan rutin yang non sosial kita ada kopi darat, kopdar, Oke, pertemuan. tiap 2 minggu sekali. Terus untuk event-event lain yang mungkin akan kita kerjakan ke depannya, nanti ada anniversary ke-11. Anniversary Iya. ke-11 ya. Oke.
Menarik sekali ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini, kita break lagi. Dan saya ingin mencoba bertanya ke beberapa teman yang ada di sana untuk kemudian menanyakan kenapa kemudian mereka mengidolakan Manchester United. Akankah mereka berpaling ke depannya begitu ya? Misalnya ke Manchester City. Wah, parah sayangnya, parah ya menyebutkan. Oke, kita akan kembali setelah jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, dan kami masih bersama dengan teman-teman penggemar dari Setan Merah atau fans Manchester United di Makassar, Sulawesi Selatan begitu ya. Kita kembali lagi bersama dengan dua orang teman kita, ada Iswan dan juga Lutfi. Sekarang ada yang mengatakan bahwa performa dari Manchester United sedikit menurun di tahun ini dibanding dengan tahun sebelumnya begitu ya. Benarkah demikian, dan bagaimana tanggapan para penggemar terkait dengan performa dari Manchester United di musim ini? Iya, menurut saya ini ya karena kepelatihan Ole Gunnar Solskjaer ini juga masih terbilang baru. Dan ke belakang lagi Ole ini bukan pelatih dari klub besar, misalkan seperti pelatih-pelatih sebelumnya ya. Jadi menurut saya Ole ini baru ingin membangun tim seperti itu, dan ya kita harus kasih waktu. Masih maklumi. Iya, masih memaklumi dan masih mencari formula-formula yang tepat untuk bagaimana bisa meramu para pemain, bagaimana bisa mengeluarkan skill-skill terbaik para pemain. Dan tapi di 3-4 pertandingan terakhir saya melihat United menang terus nih kayaknya ya. Iya, dan alhamdulillah ini sudah 11 pertandingan ke-11, istilahnya unbeaten itu yang tidak terkalahkan. 3 kali draw dan 9 kali menang. Menurut kamu apakah pelatih Ole Gunnar ini masih akan mendapatkan kepercayaan dari manajemen, pemain maupun para penggemar? Kalau saya pribadi, kayak seorang komentator bola nih. Memang kalau saya memang dari dulu salah satu pemain idola saya itu sebelum jadi pelatih, salah satunya Solskjaer. Oh, iya. Jadi sosok waktu bermain kamu sudah idolakan gitu ya? Karena yang pertama kemarin dia sempat menyumbangkan treble winner, juara treble dalam 1 tahun. Jadi itu yang saya harapkan terjadi di Manchester United, tapi dia sebagai pelatih. Jadi itu yang saya harapkan. Dan kemarin kalau tidak salah kontraknya juga lumayan lama sih. Berarti masih mendapatkan kepercayaan begitu ya. Dari kalau menurut kalian sejauh ini siapa klub bola mana yang kemudian menjadi kompetitor terberat dari Manchester United? Apakah klub sekotanya, Manchester City, atau siapa? Liverpool. Memang ya dari dulu ya Liverpool dan United sama-sama merah selalu saja menjadi rivalitas di situ begitu ya. Iya. Liverpool masih terjadi rivalitas begitu ya. Masih. Begitu juga dengan kalau menurut saya sih lebih ke ini ya, tetangga sebelah. Kalau istilahnya ini adalah tetangga berisik, Manchester City. Manchester City, oke. Dikatakan. Nanti kita akan lihat begitu ya bagaimana performanya. Apakah teman-teman sudah ada disiapkan mic-nya? Sudah ada? Nanti kita akan tanya-tanyain. Nanti kita akan bertanya-tanya kepada salah satu dari teman-teman yang ada di sana. Mungkin bisa kita ambil gambarnya di sana. Saya ingin menanyakan mengapa teman-teman ini senang dengan Manchester United yang mewakili. Waduh, ya silakan. Dengan siapa? Siapa? Debbie, ya kedengaran suaranya. Debbie, kenapa senang dengan Manchester United? Awalnya suka jersey. Boleh berdiri depan sini nggak? Boleh. Biar diambil oleh kamera. Kenapa senang dengan Manchester United? Awalnya itu saya suka MU gara-gara jersinya. Gara-gara jersinya doang. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 2007. 2007. Iya. Setelah kesini?
Kemudian cari tahu tentang pemainnya ya, dan suka sama Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Iya. Waduh, banyak ya yang mengidolakan Cristiano Ronaldo begitu ya. Kalau saat ini apakah kamu akan merasa tetap setia dengan Manchester United atau kamu akan berpaling ke lain hati begitu? Tetap setia. Iya. Sampai kapan kamu akan setia dengan United Kildai? Artinya teman-teman ini setia kepada klubnya begitu ya. Iya. Siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya tetap akan setia Tetap begitu. setia sama Manchester Ini United. namanya penggemar fanatik sepak bola. Tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini ya. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Mungkin teman-teman juga nanti lain kesempatan akan saya tanyain. Bagaimana ketika ada fans Manchester United di luar sana yang ternyata belum bergabung dalam United Indonesia Makassar? Bagaimana caranya? Jadi untuk bergabung di United Indonesia Makassar itu kita buka pendaftaran per 3 bulan. Per 3 bulan. Dalam 1 tahun itu ada 4 kali. Jadi untuk yang terdekat ini? April. Oke. Ya. Bagaimana? Jadi April nanti akan kita info melalui akun Instagram @UTD Indonesia Makassar. @UTD atau United tapi Iya, UTD Indonesia Makassar. Nanti akan kita info di situ mengenai waktunya, terus biaya pendaftaran dan lain-lain. Oke. Nanti akan kita info. Nah, dengan bergabungnya di sana, kamu pasti akan merasa keseruan karena orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang satu satu visi, satu penggemarnya juga kepada Manchester United dan lain-lain begitu ya. Ada kegiatan rutin juga yang biasa dilakukan. Oke, terakhir sampaikan kepada para penggemar United di luar sana mengapa mereka harus tetap setia kepada Manchester United. Silakan dari keduanya dulu. Buat teman-teman fans Manchester United yang ada di Makassar ataupun di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Oke. Kenapa kita harus tetap dukung Manchester United? Karena Manchester United dalam waktu dekat pasti akan kembali ke performa seperti waktu masa Sir Alex Ferguson. Jadi saya harap tetap kita dukung sama-sama. Oke, baik, itu sudah mewakili ya. Terima kasih, bisa disorot mungkin teman-teman yang ada di sana, terima kasih ya atas kehadirannya Manchester United. United Indonesia, United together. Sekali lagi, Manchester United, United together. Oke, terima kasih atas kehadirannya di Studio Kompas TV Makassar. Sukses untuk teman-teman di United Indonesia Makassar ya. Salam buat teman-teman yang ada di tempat lain. Saya Hendra Bakti menutup Sapa Sulsel sampai di sini dan tentunya tetap bersama kami untuk informasi selengkapnya, informasi menarik lainnya. Setelah acara ini masih ada informasi-informasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami. Saya Hendra Bakti, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.